Ya, shalom, salam sejahtera buat kita semua, penonton, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Denata Raja Guguk. Pada kesempatan ini saya menjadi host dalam ada satu program Pasca Sarjana. Bagaimana program ini ya bincang-bincang secara santai lah. Kita sharing bagaimana sih kehidupan pasca sarjana nih. Jadi biar pasca sarjana YKN Tarutung banyak dikenal teman-teman melalui media YouTube akun pasca sarjana. Oke. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa. Salah satu alumni pasca sarjana yang menurut saya itu sukses. Adrianus Nababan MPD. Oke, apa kabarnya Pak? Luar biasa, puji Luar Tuhan, biasa baik ya. Bapak. Gimana belakangan ini apa kesibukan Pak? Kesibukannya ya pastinya ya tetap ya untuk kinerja ya mengajar dan juga penelitian dan juga pelayanan dan pengabdian masyarakat lah. Oke, nanti kita kulik lebih jauh ya tentang Pak Adrianus ini. Pak Adrianus ini salah seorang pegawai negeri sipil, statusnya dosen. Makanya tadi beliau sempat sedikit kasih bocoran sibuk mengajar ya. Yang mau saya pertanyaan pertama Pak, bagaimana sih pengalaman Bapak sebelum pada titik ini kan sudah jadi dosen nih, dan bahkan beliau sudah jadi Kaprodi Pendidikan Penyuluh Agama, sarjana S1 PPA, S1 Pendidikan Penyuluh Agama. Sebelum sampai ke titik ini, gimana perjalanan pendidikan Bapak ya? Kita belum ngomongin karir. Pendidikan Bapak setelah tamat SMA, atau ada nggak bayangan Bapak? Aku nanti di masa depan akan menjadi seorang dosen. Gimana, boleh cerita Pak? Oke, terima kasih kepada Pak Denata ya. Sangat pertanyaan sangat ya mengkaji refleks untuk kembali kenangan seperti yang lalu seperti itu. Jadi memang kenangan sedikit pun ya pribadi saya memang sekarang saya seorang dosen ya, dan sedikit pun saya tidak ada niat untuk menjadi seorang dosen pendidikan agama Kristen. Itu sedikit pun tidak ada terbenak untuk menjadi seorang dosen pendidikan Kristen. Karena saya dari Lubuk Pakam, Pak. Lubuk Iya, Pakam. Pak. Saya sekolah jurusan SMA IPA ya, Oke, dan saya IPA. sangat suka mencintai ilmu sains. Oke. Terutama saya suka kimia. Wow. Ya, saya sangat suka dengan kimia. Tapi nggak tahu kenapa jalan Tuhan saya di tempat Tuhan dibuat ke Tarutung ini ya untuk sekolah. Jadi berketepatan Bapak saya S1 dari alumni YKN Tarutung juga. Oke, Yang dulu ya, disebut ya, dia ya. STAKPN, Sekolah Oke. Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Tarutung. Iya, dan Bapak mengambil jurusan Pendidikan Agama Kristen. yang dulunya Yang anak sangat IPA. suka, iya anak IPA, suka dengan kimia, ya ilmu-ilmu sains seperti itu, dan pernah di sekolah saya juara 1 tanding Wow, kimia, oke. berdebat dengan tentang kimia, bagaimana ilmu metode-metode reaksi kimia seperti itu. Tapi rupanya jalan Tuhan itu berbeda. Rupanya saya dipilih Tuhan ya, dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya, menjadi hambanya, seperti itu Pak. Jadi puji Tuhan. Saya bisa sekolah di sini ya. Selesaikan sarjananya. Sarjananya di YKN Tarutung atau Tarutung. STKPN, dan saya berpikir kenapa saya lanjut pasca sarjana seperti Bapak bilang tadi ya. Nah, iya. Seperti itu. Setelah Bapak selesai S1 lanjut pasca sarjana. Kenapa kenapa nggak ke cukup aja sarjana seperti itu Iya, Pak? benar. Kenapa nggak ya udahlah sarjana seperti itu? Memang puji Tuhan ketika saya sarjana, saya memang sudah langsung menjadi seorang guru gitu. Oke, habis Bapak selesai sarjana, Bapak jadi guru. Seorang guru dan juga sambilan untuk jadi pembina asrama seperti itu. Dan memang banyak kali cerita panjangnya banyak Pak sebenarnya ya. Nggak apa-apa, nanti. Ceritanya sebenarnya panjang sekali ya. Untuk bagaimana supaya prosesnya itu menjadi seorang sekarang seperti sekarang ini. Bagi orang seperti ini Bapak dibilang, Bang Andrianus atau Pak Andrianus katanya gitu, kamu hebat kali ya karirnya gitu. Dari sini bisa menjadi
guru, habis guru menjadi wakil kepala sekolah seperti yang tahu ya Oke. orang saya seperti itu. Habis guru wakil kepala sekolah sambilan dosen honor seperti itu. Habis dosen honor dosen tetap non PNS. Habis dosen tetap non PNS dosen PNS seperti itu. Wow. Bahkan abang sekarang dipercayakan menjadi pernah jadi kepala pusat AMI ya, dan juga menjadi Kaprodi dengan semudah ini gitu. AMI boleh dijelaskan Pak? Nanti AMI itu teman-teman audito mutu internal. Auditor mutu Ah, internal. audit mutu internal Di di YKN. Tarutung, YKN Tarutung. seperti Oke. itu. Nah, jadi flashback untuk balik ke belakangnya, ya seperti itu Bapak. Saya mengambil sedikit pun, memang kan saya tidak ada memiliki cita-cita jadi guru. Oke. Tapi saya di telepon Namboro gitu. Walaupun saya kemarin memang jalan Tuhan mungkin kalah ya dari senam paten seperti itu Pak ya. Jadi telepon Namboro. oke. Padahal cita-cita saya kalaupun nggak jadi guru, setidaknya jadi pramugara gitu. Oh, gitu. Atau jadi angkatan seperti itu. Wow. Iya, Iya, itu oke, jadi iya, cita-cita iya, saya. Tapi memang di telepon Namboro, kamu kalah. Udah mungkin panggilan Tuhan kamu ke Tarutung lah kamu, guru agama. Akhirnya Bapak ambillah sarjana pendidikan agama Kristen. Iya. Selesai sarjana, Lalu ke pasca sarjana Pasca S2 sarjana. Pendidikan Agama Kristen. Bagi saya memang Bapak, kenapa saya ketika saya sudah di S1 banyak yang menjadi perubahan dalam diri saya gitu. Rupanya yang saya lihat ya, kita butuh ilmu duniawi seperti itu. Tapi kita juga harus mengutamakan bagaimana dalam dunia pendidikan Kristiani seperti itu. Oke. Banyak kita lihat di lapangan sana bahwasanya sangat dibutuhkan karakter. Karakter ya. Iya, dan meningkatkan etika moral di dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu Bapak. Oke, ya. Jadi memang saya melihat juga di sana kenapa saya ngambil S1, S2 di sini ya, di kampus ini ya. Iya. Pastinya memang saya lihat dulu sepintasan memang dosen-dosen di sini pastinya sudah bagus dan sudah berlinear juga negeri ya, kampus negeri. Oke. Dan juga dengan dosen-dosennya saya lihat memang berkompeten profesional seperti itu. Jadi yang kedua adalah ketika saya di Yayasan Tarutung ini, saya berpikir seperti ini Pak, realistis ya dengan keseharian saya ya. Saya lihat di saat ini di Indonesia atau juga di dunia pendidikan sekarang, bahwasanya sangat penting ya Pak, dalam dunia pendidikan itu menimba ilmu. Ya, Oke, menimba ilmu tadi Bapak saya bilang tadi, karena butuhnya karakter, butuhnya untuk etika moral untuk saat ini, sangat menimba ilmu seperti. Dengan saya sudah S2 Bapak, saya bisa menjadi ke lapangan seperti itu, menimba yang saya timba ilmu S1 S2 bagian pendidikan agama Kristen ini, saya bisa mengimplementasikannya ke lapangan. Oke, Seperti oke. itu Pak. Tadi kita runut sedikit ya Pak. Tadi Bapak selesai sarjana dari pendidikan agama Kristen YKN Tarutung, Pak Adrianus. Lalu Pak Adrianus kan alumni pasca sarjana juga PAK ya Pak, PAK. linear ya, pendidikan agama Kristen. Nah, setelah sarjana itu Bapak langsung lanjut. Tadi saya sempat dengar ada sempat jadi wakil kepala sekolah. Ini ngomongin karir ini, ngomongin karir. Iya, Pak. Gimana pengalaman atau perjuangan Bapak setelah sarjana, bekerja di mana? Dan tadi sempat saya dengar Bapak honor juga ya, honor dulu ya jadi honor dosen. dulu, Itu honor boleh dulu. diceritain Pak, habis sarjana. Iya, habis sarjana saya ditawarkan kerja. Oke. Saya ditawarkan kerja, memang dosen ya sangat baik Bapak itu, Bapak Riman Sianturi ke Tebing ya. Oh, di tebing Bapak ya, tebing tinggi ya. Cuman saya kasih kepada sama adik saya kelas saya jadinya, berhubung karena memang saya lebih baik di sini, lebih dekat gitu. Jadi peluangnya rupanya ada lagi peluang ya, puji Tuhan saya diterima ya, kerja di SMA SMK Parsoran. Iya, SMK, SMA SMK SMA dan SMK. Parsoran. Oke, Di Parsoran. situ memang saya membuat jatuhkan lamaran, pas pula tahu dari informasi les saya ya. Les saya itu les Manahasap Siombing ya. Puji Tuhan dari les itu dapat informasi ya dari situ, dan puji Tuhan dan saya masuk di Oke, situ. Bapak gua Dengan kerja di situ. dengan di Huta Tinggi ya saat ini yang sering gempa ya. Huta Tinggi situ ya, Oh, gempa iya. Permonangan seperti. Iya, Saya iya. pernah melayani di sana. Sangat butuh ya, sangat butuh Bapak di sana untuk pendidikan karakter ya dalam pendidikan agama Kristen. Saya honor dengan gaji yang cukup makan ya, dan habis dari situ Berapa tahun Pak di sana?
Saya di sana 3 tahun. Berarti setelah sarjana itu langsung ke SMA Parmonangan ya? Iya, SMK sama tamat S1 langsung di sana langsung ke Bapak, ke sana sana 3 tahun tiga Bapak tahun. bekerja mengabdi. Iya. Jadi mengabdi di sana itu tahun 2015-16 ya Pak ya. 15-16 Oke, itu. Jadi habis itu 2 bulan saya langsung diterima. Jadi diangkat jadi wakil kepala sekolah. 2 bulan bekerja di sana langsung wakil kepala sekolah. Iya, Luar biasa. dipakai jadi wakil kepala sekolah. Ya mau nggak mau tapi karena atasan ya diterima. Ya puji Tuhan. Tapi 1 tahun lagi langsung ditawarkan kepala sekolah. Memang saat itu memang saya tolak. Saya Oh, fokuslah sempat untuk ditawari Bapak iya kepala jadi sekolah. kepala sekolah. Cuman saya tolak berhubung saya lebih bagus mengimplementasikan ilmu saya, tetap mempelajari kurikulum, ya, tetap mempelajari bagaimana pendidikan dalam sistematikanya untuk menyampaikan pendidikan agama Kristen. Saya tetap fokus kepada basic saya juga, Pak, walaupun dipercayakan untuk bagian kurikulum seperti itu. Oke. Itulah, Bapak. Dan di situ saya lihat Bapak, rupanya S1 itu saya lihat Pak kenapa ngambil S2, kan dari situ ngambil Iya. S2. Bahwasanya saya lihat dulu ya secara realistis tadi Bapak. S3 aja saya lihat sudah bagikan seperti hujan ya, yang hujan terus gerimis banyaknya ya, gerimis. Oh, Jadi S2 itu bagi saya sudah banjir ya. Tambah S1 kayak bagikan tsunami rata-rata sudah iya, rasa tsunami yang sudah banyak sekali. Berarti iya bisa saya tangkap harusnya menurut Pak Adrianus standar Indonesia itu rata-rata udahlah S2 semua, magister semua, udah gitu harusnya ya. Seharusnya memang kita harus penuh untuk menuntut ilmu untuk ke S2-nya Karena sudah bukan hal yang asing lagi ya. Iya, itu dulu bagi Kalau saya yang- Bapak. Kenapa saya mengambil S2 sih? Oke, yang pertama tadi menimba ilmu untuk supaya semakin meningkat seperti itu Bapak. Walaupun kita Bapak kan menimba ilmu itu nggak cuman hanya secara akademik. Iya. Kita juga menimba ilmu itu juga secara realistis, yaitu di luar. Ya, Ya, di di lapangan, kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Tapi penting juga memang saya menimba ilmu itu secara akademik gitu, saya ngambil secara S2-nya. Nah, Bapak tadi 3 tahun mengabdi di sekolah. Lalu tadi kan sempat Bapak bilang Sambilan S2. sambil itu sambil Iya, S2. sambil S2. Oh, kerja sambil lanjut S2. Iya, jadi tamat 2017, Pak. Lalu Bapak tadi sempat bilang sempat honor dosen dan dosen tetap itu di kapan itu waktunya, Pak? Oh iya Bapak, jadi memang 2015-16 saya diterima ya sambil guru. Kan Iya. sudah selesai 2014 ya Pak ya. Iya. 2015 saya diterima guru. 16 terus selesai 2017 langsung saya masukkan lamaran ke Yayasan Tarutung ini. Memang saya tujuan saya Bapak tidak ada niat ke Yayasan Tarutung, tidak ada sedikit pun. 2000 Jadi saya ngambil S2 itu supaya mau menimba ilmu. Tujuan saya memang untuk ke Kementerian Agama jadi pegawai sih Pak. Oke. Jadi pegawai sedikit pun saya tidak ada niat untuk Iya, jadi iya. pendidikan. Cuman memang saya aku coba-coba lah. Karena memang tawaran sudah banyak Bapak sebenarnya. Oke. Selesai saya 2017 itu Selesai S2 nih, Pak? S2 Oke. ya, S2 Bapak dengan dosen yang sangat profesional ya, para guru-guru besar dan juga para doktor ya. Selesai dari sana saya dengan basic korelasi ya Bapak, korelasi antara kesarjanaan ilmu saya dengan S2 itu sejalan ya di kampus kita ini. Saya sudah ditawarkan ke Pekanbaru, ada kampus seperti itu ya. iya. Baru saya memang sudah niat memang mau ke Papua. Wow. Dia memang niat ke Papua gitu. Rupanya jalan Tuhan, saya lamaran saya, ya lamar Bapak ke Iya, kampus KM. ini Iya, dengan oke. dosen honor. Puji Tuhan diterima. Pak. Diterima. Nah, status Pak Adrianus ketika melamar itu berarti sudah dilepas yang di sekolah? Belum. Oh, belum. Belum, sambil masih wakil kepala, makanya sibuk kali situ Bapak pembina asrama di sekolah itu, baru guru, wakil kepala sekolah, tambah lagi dosen Honor tadi, ya. tambah lagi pelayanan gereja ya Pak ya. Waduh. Sangat banyak Bapak situ. Akhirnya Bapak lepas yang di sekolah itu tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu. 2018 Pak. Setahun setelah honor. Honor. Sepertinya nggak sanggup lagi nih membagi waktu. Iya, seperti nggak sanggup lagi. Ditempatkan saya jadi pembina asrama Yayasan Tarutung. Tarutung, iya. Di sana memang Ibu Rektor kemarin itu bilangnya, dan saya bilang, Bu, saya nggak susah untuk melepaskan masih Bu, saya bilang gitu. Saya akan taruh langsung SK kamu, bilang sama yayasan dan juga kepala sekolah di sana supaya memang
biarlah dulu kamu melayani di sini di Yayasan Tarutung. Oke, akhirnya 2018 lah Bapak fokus ke Iya, YKN Tarutung. tes dosen tetap non PNS ya Pak ya, pakai tes. Ada lamaran dosen iya, tetap ada non PNS 2018, Iya. Pak Adrianus coba dan puji Tuhan masuk. Masuk, sekalian ditempatkan jadi pembina asrama. Oke, lalu kan sekarang status Pak Adrianus sudah pegawai negeri sipil. Nah, itu tahun berapa Bapak coba? Itu langsung 2018-nya juga, Pak. Oh, tahun yang sama. Ada yang buka sama. lowongan formasi Iya. calon pegawai negeri sipil. Iya. Pak Adrianus coba lagi. Iya. Sedikit cerita ya Pak ya, jadi Oke, saya boleh, merinding boleh, gitu boleh, ya. boleh. Iya. Biar terinspirasi juga ya buat teman-teman ya, untuk yang S2, teman-teman yang memang dengan seiring jalan Tuhan ya, dengan kita menimba ilmu dan kita mempunyai pengharapan iman dan kasih. Saya coba Bapak 2018 setelah diterima dosen tetap non PNS 1,5 tahun, saya coba dosen PNS ya. Di sana saingan saya banyak sekali Pak. Yang Dosen PNS yang jurusan saya pendidikan Oke. agama Kristen. Iya, iya, Pak. Ada dari UKI, ada dari Ambon, dari Jawa segala macam itu Bapak. Kami ada 30 orang. Diambil hanya satu. wow. Ya. Dari 30? Iya, 30 orang diambil hanya Diambil satu. cuma satu. Ujian kami SKD di Medan ya. Saya nggak tahu di mana tempatnya. Ada lokasi tentara-tentaranya kan apa tempat tentara situ memang ya. Ujian, puji Tuhan Bapak, memang saya nggak nyangka kok bisa gitu ya. Lulus passing grade ya. Dulu Bapak 2018 sangat susah bagi saya untuk PNS pada saat itu. Puji Tuhan rata semua dapat nilainya lulus passing grade. Wah. Jadi memang puji Tuhan saya sangat senang dan bangga ada Tuhan. Memang ada niat ya Pak ya, setelah saya sudah S2 aku harus bisa menunjukkan alumniku ini Iya, menunjukkan alumniku ini memang unggul gitu, memang bisa bersaing gitu Bapak. Iya, iya. Jadi iya, puji iya. Tuhan saya melihat juga banyak kampus-kampus lain ya, bukan saya menurunkan segala macam, tapi memang nggak kalah saing dengan kampus kami Bapak. Iya. Iya, iya. Buktinya dari yang kampus-kampus yang seperti yang saya bilang tadi, dari mana-mana tadi saya masih bisa bersaing Bersaing ya, Iya, dari di antara alumni, mereka ya. Iya, jadi lulus satu-satunya, amin puji Tuhan, itu semua anugerah. Dan saya dengar ada juga yang angkatan Bapak atau yang di IAKN ini Pak, yang pegawai negeri sipil juga. Ada, Itu satu angkatan Bapak. enggak di seniorku. Oh, di Jadi atas, di atas, jadi mereka coba abang itu di tahun 2000, kalau nggak salah 2015 atau 2014 ya, 16 itu di atasku Bang Hasan. Bang Bang Hasan. Hasan Manurung, dia di Kupang. Alumni- Iya, alumni kampus kita juga. ya. Jurusan Pendidikan Agama Kristen dan Iya. pegawai negeri sipil di IAKN Kupang. Iya, pegawai Wow. negeri sipil di Kupang. IAKN Kupang sekarang. IAKN Kupang ya, ya benar-benar. Itu Berarti juga halo ya nanti buat abang. Sukses di sana abang, saya di sini. Iya, iya. Untuk melayani. seru ya, Iya, Pak. sesama alumni yang ini. Nah, Bapak masuk ke pegawai negeri sipil di YKN Tarutung, lalu langsung dipercaya sebagai AMI tadi Pak, audit mutu internal. Enggak sih, cuman memang saya dilihat mungkin dari segi kinerja sih, mungkin ya dilihat atasan, bagaimana kedisiplinan, integritas, ya bagaimana berinovasi. Saya kan jalani ya namanya dosen ya selama 2 tahun ya sebagai dosen PNS yang masih junior ya. Iya, iya. Jadi masih asisten ahli, ya puji Tuhan setelah itu diangkatlah. Jadi audit Iya, mutu masih internal. PLT sih Pak, Oh, masih masih PLT, oke. masih PLT di sana, pelaksana tugas. Bagi saya memang PLT itu adalah pelayan Tuhan. Pelayanan ya, mengabdi ya. Iya, walaupun dibilang pelaksana tugas, tapi memang di sana puji Tuhan melayani. Terus di tahun depannya, setelah saya sudah jabatan akademik saya lektor, puji Tuhan dipercayakan jadi ketua prodi pendidikan penyuluh agama. Di tahun 2022. Iya, 2022 Tahun ini ya. Tahun ini Wah, juga. selamat ya Pak ya. Oke, terima kasih Mengemban Bapak. tugas sebagai ketua prodi. Ya, pas pula memang prodi kita ini Bapak memang prodi baru ya. Bagaimana untuk berintegrasi gitu, bergenerasi gitu supaya menjadi seorang penyuluh. Iya. Ya, penyuluh agama menjadi pembawa terang ya, pengajar dan juga pembawa terang di dalam kehidupan masyarakat. Oke, ya ya. Baik anak-anak, remaja, kaum bapak dan juga kaum ibu-ibu dan kaum lansia.
S1 PPA Iya, disingkat PPA, ya. ya, Pendidikan Disingkat. Penyuluh Agama. Pendidikan penyuluh agama luar biasa. Ya, itu apa ya? Mungkin kalau diceritakan lebih detail bakal panjang kita ini, Pak ya. Iya, aduh, Itulah sekitar itu loh Pak, memang pengalaman, ya. Itu pengalaman. pun kayaknya sudah sampai kepada intinya. Mantap sekali ya Bapak ya. Bapak moderator ya. Jadi atau jadi MC itu ini. biar bisa apa Pak Adrianus bisa jadi inspirasi teman-teman Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dalam dunia pendidikan tentunya, lalu apa berjuang dalam karir ya. Tapi saya saya penasaran ini Pak. Ada pertanyaan selanjutnya ini Pak. Iya Pak, kita seperti itu. Kan Bapak memilih pasca sarjana di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, S2 YKN Tarutung kan. Apa sih yang Bapak dapat ketika berkuliah melanjutkan studi di program pasca sarjana YKN Tarutung? Ya, terima kasih Bapak. Iya Pak. Yang saya dapatkan memang sesuai dengan visi ya, sesuai dengan visi pasca sarjana pada saat itu, dan mungkin masih ya, bahwasanya menghasilkan atau mewujudkan mahasiswa yang cerdas dan berhati hamba. Ya, berhati hamba, bahwasanya cerdas, kita tidak penting hanya cerdas ya secara teori bagaimana untuk pendidikan Kristen seperti itu. Tadi pastinya kan Bapak saya bilang tadi, memang sudah bilang bahwasanya ilmunya itu memiliki korelasi hubungan antara S1 dengan S2. Iya. Misalnya ya, misalnya peningkatan dalam strategi pendidikan agama Kristen, teori-teori pendidikan Kristen di sana makin diperkuat di S2. Seperti itu mata kuliahnya memang. Jadi visinya memang saya lihat memang mencerdaskan hati sebagai hamba, seperti itu. Bahwasanya saya lihat Bapak di sini ya, kita harus memang sebagai S2 itu ya, jangan hanya hanya sebenar ilmu saja, teori gitu Bapak. Tapi memang bagaimana mengimplementasikan ilmu itu ke lapangan supaya kebenaran sejatinya, kebenaran ilmu itu memang nyata di lapangan. Seperti itu Bapak. Oke, yang saya tangkap sih banyak kampus yang menawarkan pendidikan bagus, tapi tidak dibarengi karakter, Iya, pembentukan karakter itu ya Pak ya. supaya memang inilah hidup ini melayani, seperti yang berhati Iya, sebagai iya, hamba, iya, merendahkan benar-benar. diri seperti itu. Ketika kita supaya sudah punya ilmu, jangan menjadi sebuah kesombongan Iya, gitu. benar. Jangan menjadi sebuah ego atau tinggi hati seperti itu. Itu yang saya dapat sih Bapak di kampus Oke. ini. Ada esensi yang tersirat di dalam hidupku selama saya belajar di pasca sarjana. Terutama dari lingkungannya sepertinya Pak, lebih banyak membentuk apa misalnya setiap Senin nih atau setiap Jumat yang ibadah begitu atau kalau kami Bapak, kalau di pasca sarjana perkuliahannya Pak ya, itu Iya. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Eksekutif. Oke. Setiap Eksekutif. setiap apa ya mungkin Cuman memang waktu mahasiswa, iya. waktu mahasiswa S1, S2 ini, S1 ini Bapak, memang dia ada memang ibadah hari Jumat. Hari Jumat ya. Oh, Ibadah itu untuk PA S1 lagi. ya. Itu ibadah Jumat, baru ibadah sebelum pembelajaran itu Bapak selalu ibadah gitu. Iya. Dan ada ibadah PA, ibadah prodi, ibadah fakultas, kampus, seperti itu. Itu yang membentuk karakter itu ya Pak ya. Iya. Selain kita dibekali keilmuan, tapi karakter dibekali juga ya dari Iya. lingkungan atau kebiasaan-kebiasaan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung ya, luar biasa. Oke, nah setelah Bapak sekarang sudah jadi alumni yang menurut saya salah satu alumni yang sukses. Terima kasih Pak. Harapan Bapak untuk alma mater Bapak apa? Untuk pasca sarjana YKN Tarutung. Harapannya ke depan bagaimana sih? Harapannya pastinya harapannya itu tetap ya, manajemen pasca sarjana kita ini ditingkatkan ya, dan saya sebagai alumni tetap mendukung apapun yang menjadi kegiatan ya, juga kegiatan-kegiatan di pasca sarjana, supaya apa, saya mau juga adik-adik saya ya yang di pasca sarjana atau teman-teman rekan-rekan pekerjaan atau Bapak Ibu yang sedang mengambil pasca sarjana di kampus kita, sama-sama boleh kita menjadi orang sukses dalam Tuhan. Amin. Luar biasa Pak Adrianus.
Ya, nggak terasa Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung bincang-bincang. Sebenarnya santai, cuman gara-gara excited mendengar apa pengalaman Pak Adrianus ini, jadi wah terbawa suasananya. Terakhir Pak, apa yang bisa Bapak berikan, apa ya, moto, nasihat atau motivasi untuk calon, misalnya nih ada anak muda yang masih ragu untuk melanjutkan pendidikan, atau Bapak Ibu yang sedang berjuang di apa tingkat akhir pasca sarjana, atau secara prinsip hidup Bapak, apa yang Bapak bisa bagikan, moto, prinsip Iya, ke terima teman-teman? kasih. Iya, terima kasih kepada Bapak Denata ya Iya, yang Pak. sudah mempodcast ya. Iya, Mempodcast saya dari pasca sarjana. Ya, Bapak juga sehat selalu ya. Amin. Siap. Bapak tetap dalam perlindungan Tuhan ya Amin. untuk menjalani setiap harapan Bapak, karir dan juga keluarga. Iya, amin Pak. Dan juga kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu ya yang menonton podcast kami ini ya di pasca sarjana. Satu hal yang memang yang tersirat ya dari cerita kita tadi Bapak, Iya. bahwasanya yang saya alami juga bahwasanya itu sebuah hidup dalam kebenaran yang tulus ya dalam Tuhan itu akan semakin baik gitu. Oke. Hidup dalam kebenaran yang tulus dalam Tuhan itu akan semakin baik. Tetapi jika tidak hidup dalam kebenaran itu akan semakin sulit. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Adrianus Iya. sudah datang ke apa ya? Sebenarnya bukan acara kami, acara Bapak juga ya, karena sebagai alumni ya. Terima kasih juga kami ucapkan buat ini Fakultas Ilmu Teologi yang membantu memfasilitasi ruangan ini. Ya, podcastnya kita ketemu di video berikutnya. Shalom. Shalom.